Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Para jemaah hadirin dan hadirat sekalian, kali ini kita akan menjelaskan peristiwa di bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban terjadi beberapa peristiwa yang punya kaitan dengan perjuangan dan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, terbelahnya bulan sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam surah Al-Qamar ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir saat kiamat dan terbelahnya bulan ketika itu. Jelas ini merupakan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, turunnya ayat perintah untuk bersolawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, yang wajib membaca sholawat yang pertama sewaktu seorang itu mengerjakan sholat fardu dalam tasyahud akhir. Setelah membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita mau membaca sayyidina, semuanya pakai sayyidina. Tapi kalau tak membaca sayyidina, semuanya jangan baca sayyidina. Contohnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai ya. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Yang diperintahkan membaca sholawat Ibrahimiyah ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya kepada baginda, "Ya Rasulullah, mau baca sholawat apa kepadamu ya Rasulullah?" Maka baginda menjawab, baca sholawat Ibrahimiyah. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan membaca sholawat lain, tak boleh baca sholawat
tak boleh membaca solawat naria, tak boleh membaca solawat syifa, tak boleh membaca solawat an-nur, tak boleh membaca solawat munjiat, tak boleh membaca solawat munjiat. Ya, hanya membaca solawat Ibrahimiyah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Itu hukumnya wajib. Tak sah sembahyangnya kalau tidak membaca solawat. Yang kedua, ketika seseorang itu menyampaikan khutbah, khatib menyampaikan khutbah, dia mesti ada solawatnya. Bahkan semua jamaah tahu bahwa ketika khatib menyampaikan khutbah mesti membaca solawat. Bahkan membaca surah Al-Ahzab ayat ke-56 ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dibaca oleh khatib dalam khutbah yang kedua. Itu hukumnya wajib. Tak sah Jumatnya kalau khatib tidak membaca solawat. Yang ketiga yang wajib, ketika seseorang itu mendirikan sholat jenazah. Sholat jenazah setelah kita bertakbiratul ihram, menjatuhkan niat, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Tak usah membaca doa iftitah dan tak perlu membaca surah sesudah membaca Al-Fatihah. Setelah ulal dhalin baru takbir. Yang kedua Allahu Akbar, membaca sholawat Ibrahimiyah seperti yang tadi. Setelah membaca surat Ibrahimiyah, takbir yang ketiga Allahu Akbar, membaca doa bagi si mayat. Kalau laki-laki membaca Allahumma firlahu, kalau perempuan membaca Allahumma firlaha, kalau jamak Allahumma firlahum, yakni kalau jenazah itu banyak. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'af anhum. Sudah. Setelah itu takbir yang keempat Allahu Akbar. Sesudah takbir yang keempat itu sudah tidak perlu membaca apa lagi, kecuali bagi mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Syafi'i membaca Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la tahrimna ajrahum. Tapi kalau laki-laki, kalau satu laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha. Ya. Adakah itu tambahan? Sekiranya tak baca apa-apa sesudah takbir yang keempat, tunggu imam bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup satu kali salam saja ke kanan. Itu dia. Jadi bermakna kembali kepada bacaan sholawat Ibrahimiyah itu setelah takbir yang kedua. Sah. Itu hukumnya wajib. Tak sah sholat jenazahnya kalau tidak membaca sholawat di dalam sholat jenazah itu. Yang lain-lain itu sunat. Ya. Seperti contohnya, setelah azan dilakukan, sebelum membaca doa azan, doa sesudah azan, sunat membaca sholawat dulu. Ambil yang ringkas saja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah sampai selesai. Sunat. Walaupun di azan sebagian tak membaca sholawat, bagi kita sunat membaca sholawat. Tapi kalau di rantau sebelah sana misalnya ada yang membaca sholawat, kita lihat ya, ada yang tak ada sholawat,
ada yang baca solawat. Yang afdal memang ada solawatnya. Yang berikutnya yang sunat lagi, kalau seseorang itu mau masuk ke masjid. Ya kan sunat kita melangkah dengan kaki kanan, baca solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya kan? Nah, itu ingat, setiap kali kita mau masuk masjid, baca solawat dulu. Nak pakai Sayyidina pun boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baru baca doa Allahumma firli dunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Masuk. Itu perlunya kita belajar. Orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya tentu tak sama dengan orang yang tak punya ilmu. Jadi walaupun sama-sama masuk masjid, pahalanya tidak sama. Dan sebelum kita duduk, memang diperintah sembahyang sunat tahiyatul masjid, yaitu solat sunat apa? Solat sunat menghormat masjid. Itu kalau situasi mengizinkan. Jelas? Kalau tak sempat mendirikan solat sunat tahiyatul masjid, ganti dengan tasbih sebanyak 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Pahalanya menyamai dengan 2 rakaat. Nah, jadi misalnya seperti jamaah yang datang lambat, mau mendirikan solat, kemudian langsung ada jemaah sudah imam mendirikan solat, maka kita jangan dipaksa mendirikan solat apapun apabila solat berjamaah dimulakan. Tidak ada solat apapun termasuk solat qabliyah, tidak ada. Kalau sekiranya jemaah masuk sudah dapati imam sudah solat, ataupun orang itu datang ke majlis syarahan ataupun kuliah, bahkan mau belajar lambat, tak mengizinkan tempat dan waktu sebagainya, ganti saja dengan bacaan tasbih 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup. Baik. Berikut lagi yang perlu membaca solawat, yaitu ketika orang itu baca kunut subuh, mengikut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya dalam salat subuh disunnatkan membaca kunut setelah iktidal yang terakhir. Maksudnya dalam rakaat yang terakhir, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahumma hdina fi man hadait. Atau Allahumma hdini, kalau seorang Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau ramai boleh juga, walaupun itu orang boleh membaca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Nanti setelah selesai membaca kunut itu, sebelum menutup dia, sebelum kita selesai, maka akhiri dengan solawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tak taruh wa baraka pun tak apa-apa. Contoh, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau taruh barakah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu diakhiri dengan selawat ummi namanya. Jelas? Itu diantaranya yang merupakan sunnat muakkadah.